Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Juni 2025, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama tersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 31. Bacaan kedua Roma 5 ayat 1 sampai 5 dan Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara, gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus ini adalah doktrin inti dalam iman kita yang menyatakan bahwa Allah itu satu, namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi mereka tetap satu dalam satu hakikat Allah. Nah, bagaimana kita dapat memahami secara biblis akan Tritunggal Maha Kudus ini, saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan udara. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dari ayat ini saudara, dapat kita simpulkan Allah secara pribadi yang disebut Bapa. Rohnya yang melayang-layang adalah Roh Kudus. Dan firman-Nya yang menjadikan segala sesuatu dan pada saatnya menjadi manusia, itulah Yesus Putranya. Bapa merupakan pribadi Allah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Putranya, yaitu Yesus Kristus, merupakan pribadi Allah yang menjadi manusia, menebus dosa manusia, dan mendamaikan manusia dengan Bapa. Sedangkan Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang membaharui, menguduskan, dan memberikan kekuatan kepada umat manusia untuk hidup dalam kasih Allah. Injil hari ini saudara berbicara tentang pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh. Rohnya Allah sendiri, yaitu rohnya Yesus yang dijanjikannya kepada kita orang-orang percaya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, ini adalah roh yang menolong, membantu kita untuk memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui sabda-sabdanya. Roh itu pula yang menjadi guru kita, membimbing, menuntun kita untuk memahami dan memampukan kita untuk melakukannya. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini menyatakan akan peranan roh kebenaran ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Roh itulah saudaraku yang terkasih yang akan melanjutkan misi Yesus dan menuntun gerejanya ke depan dalam satu kesatuan untuk mencapai misi Yesus. Dalam Injil hari ini dapat kita lihat betapa besarnya kasih Yesus. Dia tidak mengabaikan para murid atau apatis dengan mereka yang ditinggalkan.
Ia tidak meninggalkan dan membiarkan para murid dan semua orang yang beriman kepadanya merana tanpa tujuan di dunia ini. Karena itu, saudaraku yang terkasih, Dia berikan semua yang dimilikinya kepada para murid dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Momen percakapan perpisahan, suatu hal yang sangat belum pernah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya pada malam perjamuan terakhir bukan semata-mata momen perpisahan yang menyedihkan, melainkan suatu pembekalan untuk mempersiapkan mereka dan semua umat beriman bagi pelayanan masa depan. Selama 3 tahun, Yesus telah mengajar mereka, tinggal bersama mereka, dan mengasihi mereka, dan sekarang puncak kasihnya untuk mengorbankan hidupnya untuk mereka. Kepergian Yesus, Tuhan kita yang naik ke surga, saudara, bukan berakhir segala-galanya. Misi Yesus berhenti saat itu. Tidak, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus sekali lagi dikatakan bukan berakhir segalanya. Para murid dan kita sekalianlah yang percaya padanya dan telah dimeterai dalam baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kitalah yang diutus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Yesus pun menyadari akan kesulitan demi kesulitan yang akan kita hadapi, saudara, di dalam menjalani perutusan ini. Maka disampaikannya sebagai peneguhan untuk kita semua. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saat ini, saudaraku yang terkasih, Yesus menyertai kita tidak secara fisik, saudara, tetapi rohnya. Rohnya lah, yaitu Roh Kudus, menyertai kita setiap saat, setiap tarikan nafas kita, saudara, setiap langkah-langkah kita. Roh itulah roh kebenaran, roh penolong yang memimpin kita. Perlu diingatkan oleh kita semua yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus menurut Injil Matius 28 ayat 19. Maka saat itu pula, saudara, kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hendaknya lah hidup kita ini mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Karena saat dibaptis, kedagingan kita ini, saudara, telah dimatikan, ikut disalibkan bersama Yesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita bukannya kita lagi, saudara, tapi dalam diri kita adalah roh yang hidup, roh Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus. Hari ini, melalui Injil yang kita renungkan, saudara-saudara mau menyadari dan mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, akan roh kebenaran yang dijanjikan Yesus itu. Yang pertama, saudara, betapa besar kasih Bapa kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Maka roh yang dicurahkannya kepada kita, roh yang kita terima, Yesus menyatakan kepada kita tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus setiap kali mengawali ibadah dan mengakuinya dalam syahadat. Juga saat kita mau mengawali doa, kita membuat tanda salib kita, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah nama Tuhan yang kita rayakan hari ini, saudara.
Minggu Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, dalam kenyataan menjalani kehidupan ini, saudara, kita sering jatuh, dan jatuh lagi. Kita memberontak kepada Tuhan. Disinilah roh kebenaran akan menuntun kita agar kita sadar bahwa kita seringkali berada dalam keadaan pemberontakan terhadap Tuhan dan menentang segala sesuatu yang benar dan baik darinya. Roh kebenaran inilah, saudara, mengikatkan kita agar kita kembali kepada Bapa dan mau datang kepada Yesus. Yang ketiga, saudara, oleh roh kebenaran pula kita dituntun kembali dalam kebenaran. Kita dituntun untuk bertobat, saudara, mengakui kesalahan kita dan minta ampun, agar dalam pertobatan yang diampuni oleh Yesus, hidup kita diperbaharui. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yang keempat, saudara, roh kebenaran yang dijanjikan Yesus ini, saudara, akan menjadi penuntun kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Dengan roh ini, saudara, maka kita dimampukan untuk menjalani perutusan yang diberikan kepada kita dengan tidak takut lagi. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita mau hidup dalam persatuan yang tak terpisahkan. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pimpinan roh dengan meninggalkan kedagingan kita. Dan mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga dapat menghasilkan buah-buahnya yang mana dapat juga dinikmati, dirasakan oleh setiap orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.